Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kita akan cerita lagi tentang sejarah Rasulullah SAW. Nah, nasab-nasabnya itu sampai kepada Sayyid Ismail, kepada Sayyidina Ismail, nasab-nasabnya. Kemudian ibunda Nabi itu Sayyidah Aminah. Kalau enggak ya ayah Rasul itu siapa? Ayah Rasul Sayyidina Abdullah, Sayyidah Aminah. Akan bertemu itu nasabnya Rasulullah SAW. Di atasnya Sayyidah Aminah, Sayyidah binti Wahab bin Abdi Manaf. Ketemu di Abdi Manaf, Abdullah bin Abdi Manaf, Hashim bin Manaf. Kemudian waktu Nabi Rahil, Halimah Sa'diyah yang menyusui adalah Halimah Sa'diyah, dan yang membinani kelahiran baginda adalah Syifa. Syifa adalah ibunda dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Syifa ibunda dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu seorang sahabat Nabi yang dimudahkan dalam urusan berbisnis berniaga, itu berkaya. Halimah Sa'diyah menyusui Nabi SAW. Namun urutannya menyusui Nabi adalah ibunda beliau. Kemudian setelah itu Suwaibah aslamnya budak Abu Lahab. Suwaibah budak Abu Lahab. Yang disebutkan bahwasanya Abu Lahab setelah mendapatkan kabar dari budaknya bahwa saudaranya yang bernama Abdullah melahirkan seorang anak laki-laki bergembira, sampai Suwaibah dimerdekakan. Gara-gara itulah memimpikan, Imam Bukhari menyebutkan bahwa dalam kitab Bukhari memimpikan bahwa karena gembiranya Abu Lahab atas kelahiran Nabi, maka setiap hari Senin, hari kelahiran Nabi, bahwasanya Abu Lahab diringankan, tiap hari Senin diringankan siksanya karena bergembira atas kelahiran Rasulullah SAW. Orang yang kafir abadi dalam neraka gara-gara kegembiraan Nabi mendapatkan keringanan, bukan dikeluarkan dari neraka, tapi diringankan. Itu kan dari sebuah mimpi. Sebagian orang mengatakan mimpi tidak bisa jadi hujjah. Hujjah itu adalah Nabi SAW. Jelaskan, yang kita jadikan hujjah bukan mimpi, tapi yang kita jadikan hujjah adalah Imam Bukhari menceritakan masalah di dalam kitabnya yang paling berharga. Memang bergembira kepada Nabi. Kisah itu adalah kisah yang boleh dimuat. Imam Bukhari tidak akan memuat kisah itu dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi dalam berhujjah itu menjadikan hujjah kepada Nabi kisah Abu Lahab, bukan kisah Abu Lahab. Abu Lahab tidak dijadikan hujjah karena pengakuan Imam Bukhari tentang kisah tersebut, Imam Bukhari tidak dimuat di kitab Imam Bukhari. Itu kita menggembirakan kecintaan Rasulullah SAW. Ini adalah Suwaibah yang menyusui Nabi seperti ibunda Nabi SAW. Setelah itu barulah datang Halimah Sa'diyah yang kisah unik. Kebiasaan dari kampungnya Sayyidah Halimah Sa'diyah, memang mereka orang fakir, pergi ke kota Mekah untuk mencari orang-orang yang bisa disusui demi mencari penghasilan. Menyusui itu bayar, mendapatkan uang. Halimah Sa'diyah itu juga bukan orang yang bakal senangi karena secara dohir air susunya tidak banyak. Kemudian sehingga waktu ditawarkan kota Mekah ada yang mau disusui, saya tidak ada yang menerima. Sudah tidak banyak susunya. Kemudian dan juga tidak mendapatkan bayi karena kedatangan terlambat. Kendaraannya yang dikendarai adalah keledai yang sudah lambat. Itu pilihan Allah. Di saat semua orang tidak mau menerima Sayyidah Sa'diyah, Halimah Sa'diyah tidak mau, bayi termulia di akhirat, di dunia jatuh ke tangan Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah yang semula air susunya tidak keluar sedikit, Allah jadikan air susu Sayyidah Halimah Sa'diyah, air susunya jadi bagus. Allah bisa menyusui yang lainnya, saudara sesuai Nabi ada yang lainnya. Itu adalah termasuk sesuatu kelebihan yang Allah berikan kepada beliau sebelum menjadikan utusan Allah SWT. Kemudian baginda Nabi bersama Sayyidah Sa'diyah selama 4 tahun, baru dikembalikan ke setelah Nabi bermain-main kepada Nabi. Saudara sesuanya kita tiba-tiba membelah dada Nabi, yaitu seorang malaikat Jibril membelah dan mengganggunya. Anak-anak kecil berkisah awal dibelahnya dada baginda Rasulullah SAW.
Kemudian dikembalikan Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah cukup lama kisahnya, barulah bertemu lagi Sayyidah Halimah Sa'diyah setelah baginda Nabi menikah Sayyidah Khadijah. Dan waktu itu baginda Nabi SAW bersama Sayyidah Khadijah, seorang bisnis pedagang. Dari rezeki, waktu Halimah Sa'diyah datang diberi hadiah 40 unta. Setelah itu beberapa tahun kemudian Nabi diangkat menjadi utusan Allah. Tentang Halimah Sa'diyah yang suaminya baru masuk Islam. Ini karena berkat apa yang telah beliau berikan kepada Nabi SAW. Diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidah Halimah Sa'diyah. Dan begitu dahulunya Nabi Muhammad SAW sampai suatu kisah datang di Jaronah di Mekah sana. Setelah umroh itu ada Jaronah. Nabi beliau tetap menghargai sebagai ibundanya. Halimah Sa'diyah datang. Nabi begitu bergegas melepas sorbannya dan digelarnya. Dipersilakan sang ibunda susuannya untuk menduduki rida dan selendangnya. Belum meninggal ditempatkan di Baqi yang menyusui baginda Nabi SAW. Kemudian Mauliduhu di Mekah Aminah. Mauliduhu di Makkah al-Aminah. Nabi lahir di Mekah. Jadi sudah dijamin keamanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari ini. Aman Mekah. Ada lontaran-lontaran menjelang akhir zaman, lontaran-lontaran terbentuk Ka'bah dihancurkan di akhir zaman nanti. Dilahirkan di Mekah, wafatnya di Madinah. Jadi Nabi itu lahir di kota Mekah, kemudian disebut Bani Hashim, tanggal 12 Rabiul Awal. Pendapat yang rojih, yang terpilih, tentunya adalah jauh sebelum ada hitungan Hijriah. Sebab hitungan Hijriah dimulai zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, kalau disesuaikan dengan Masehi adalah bulan April 5 Juzat Masehi, tahun gajah. Karena waktu itu tentara Abraha itu ingin menghancurkan Ka'bah, dan baginda Nabi SAW mengerti Ka'bah ada yang menjaga. Ka'bah itu ada yang merawat, diserahkan kepada yang memiliki Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hancurlah mereka. Disahkan dalam surat Alam tara kaifa rabbuka bi ashabil fil. Ya, apa yang telah kau lakukan kepada kaum penunggang gajah. Nah, di sana kemudian bukankah Allah telah menjadikan upahnya ada sia-sia? Telah guna modal, sudah mengerahkan segala kekuatan dan dipelajari untuk menghancurkan batu dan tubuh kecil. Kalau dibandingkan bangunannya, Abraha itu bangunannya hebat. Nah, itu dari Babul Yaman. Atau betul atau tidak, sebenarnya setiap kata kita ke sana, kalau bagaimana sih Ka'bahnya Abraha, cuman yang seperti sumur kecil, tidak jadi. Ingin mau bikin tandingan Ka'bah, tapi tidak akan laku pikirannya. Kalau masih ada, tidak akan laku katanya. Mengajukan Ka'bah dulu. Nah, setelah hancur membuat zaman utara. Sayyidina Imam Ali duduk, Sayyidina Imam Syafi'i duduk situ, ada Masjid Imam Ali setelah bangunan antik semuanya. Baru masuk ke dalam Ka'bah Abraha. Tapi tidak ada maksudnya, itu tinggalkan. Abraha gagal. Arsal alaihim turun ababil, kirim burung ababil yang melemparkan batu-batu mereka dari api neraka. Begitulah kuasa Allah menjaga Ka'bah. Kemudian baginda Nabi SAW wafat pada Senin bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, tahun ke-11 dari hijrah Nabi SAW.
tahun ke-11 setelah hijrahnya Nabi. Kalau disesuaikan dengan bulan Masehi itu adalah 8 Juni 366. Belum ada Hijriah. Hari itu bulan Hijriah dimulai pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Nabi dimakamkan di malam Rabu di kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Semoga Allah mudahkan kita semuanya supaya kita bisa untuk umroh. Sekarang dibuat museum miniatur Mekah, miniatur Madinah dan zaman dulu. Begitu sederhananya rumah baginda Nabi, Ashabus Sufa, Masjid Ashabus Sufa. Kemudian setelah itu ada pintu Sidina Abu Bakar Siddiq. Cuman jarang semua orang tahu. Ini miniatur ini sangat indah. Miniatur pada zaman Rasulullah SAW. Dan yang menceritakan memang di dalamnya seperti ada mahabbah, menceritakan tentang perjalanan Rasul dan denah rumah. Kalau perhatikan masih membuat tokoh-tokoh yang selama ini yang akidahnya masih benar. Imam Ghazali akidah yang masih benar, menyebut Qadhi Iyad, menyebut yang jelas itu ada miniatur indah rumah Siti Aisyah, Siti Khadijah, rumah Sayyidina Imam Ali, Sayyidina Fatimah. Kalau sahabat umroh minta diantarkan ke tempat umroh, minta diantarkan ke tempat-tempat tersebut. Dan juga takaran yang sesuai zaman Nabi pada di situ ada beli mahal banget. Kalau seandainya kita dapat orang ahli itu begini, langsung dibuat stempelnya, itu ada itu ukuran hitungan yang dijadikan takaran untuk zakat fitrah itu. Kemudian baginda Nabi itu dikuburkan di kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Dan setelah itu bumi mana yang paling bagus? Yang paling bagus itu adalah bumi yang menempel di jasad baginda Rasulullah SAW. Semuanya rindu untuk dekat atau di bumi itu tetap didekati. Nempel jasad baginda Rasulullah SAW. Maka dikatakan oleh para ulama, bumi yang paling bagus adalah bumi yang pernah nempel pada jasad Nabi Muhammad SAW. Air yang paling bagus adalah semua air Jam-Jam. Memang betul air Jam-Jam yang paling bagus. Akan tapi pada waktu itu masih ada air Jam-Jam yang air keluar dari jemari Nabi SAW. Kemudian Nabi sempurna umurnya 40 tahun. Jadi waktu menerima wahyu 40 tahun. Dan umroh Jawaja Siti, lebih dari 60 umur Nabi, melebihi dari 60. Ini ceritanya baginda Nabi mulai dari lahir, kemudian diberikan Sayyidah Halimah Sa'diyah selama 4 tahun. Kemudian setelah itu dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, kembali kepada ibunda sampai umur 6 tahun. Setelah 6 tahun wafat ibunda tercinta Sayyidah Aminah, kemudian diambil oleh kakek beliau, oleh kakeknya sampai 8 tahun. Setelah Abdul Muthalib wafat umur 8 tahun diambil oleh paman Abu Thalib, diasuh oleh Abu Thalib, paman tercinta. Diajak hidup normal, mengembala kambing, berdagang. Kemudian usia 12 diajak berdagang sini sampai usia 18 terjadi kisah yang masyhur tentang kebijakan Nabi itu waktu pembangunan Ka'bah, yang biasa penyembah cerdas Nabi pada waktu itu sebuah kebanggaan. Kalau suatu kaum itu meletakkan Hajar Aswad akan dikenang sepanjang masa, rentan sekali persengketaan dan pasti terjadi perperangan akan berebut. Akhirnya di situ ada keputusan bahwasanya siapapun yang datang pertama kali ke sini berhak meletakkan Hajar Aswad subuh. Rupanya pertama yang datang itu ada baginda Rasulullah SAW. Setelah datang baginda Nabi SAW berhak untuk Hajar Aswad dirombak. Jelasnya bagaimana mempersatukan mereka, menggal kair, kemudian Hajar Aswad itu semua suku ada perwakilannya untuk memotong Hajar Aswad. Mereka merasakan meletakkan Hajar Aswad.
Kemudian setelah itu umur 25 baginda Nabi SAW mulai bekerja lebih luas, bekerja sampai ada kita kerja dengan Sayyidah Khadijah. Usia umurnya 20 tahun, membawa barang Sayyidah Khadijah. Maulid Nabi Muhammad, orang masyhur, orang terpercaya, orang terhormat. Abdul Muthalib sangat terhormat. Jadi Sayyidah Khadijah ini sangat terhormat. Saling kenal. Dan Nabi sangat masyhur kejujurannya. Orang pebisnis, orang jujur hebat. Murni urusan bisnis murni. Karena kejujurannya terkenal Rasulullah SAW. Lalu Sayyidah Khadijah itu membuat ikatan bisnis dengan Nabi SAW untuk membuat barang dagangannya, ditemani oleh pembantu Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah seorang pebisnis yang hebat, manajemennya sudah hebat. Nggak perlu mutar sini supaya duduk di rumah. Cukup laporannya orang-orang terpercaya, termasuk orang Nabi baginda Rasulullah SAW. Sepanjang perjalanan diamanati oleh pembantu utusan Sayyidah Khadijah. Rupanya pembantu yang membantu Sayyidah Khadijah jadi kebaikan Rasulullah SAW. Berarti dibajak bisa kerjasama, jujur, gampang disenangi, semuanya sangat kebaikan. Jadi Sayyidah Khadijah bukan orang biasa ya, tapi sudah banyak orang yang melamar tapi ditolak oleh Sayyidah Khadijah tuh. Sayyidah Khadijah tuh sangat tahu Nabi Muhammad jujur, Nabi Muhammad ganteng.